Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Setiawan. Dan pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa sih drama itu. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah sering banget mendengar apa sih drama itu. Jadi drama itu adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud untuk dipertunjukkan. Drama itu dapat dipertunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pementasan teater, kemudian sandiwara, kemudian lenong, film, sinetron, dan lain sebagainya. Semua bentuk drama itu bisa tercipta dari dialog-dialog yang diperankan yang mengidentifikasikan suatu peristiwa, pelaku, dan perwatakan oleh pemain-pemain yang didukung oleh latar yang sesuai. Jadi pengertian drama itu seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian dalam drama itu ada yang namanya alur atau plot. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar kata ini. Jadi alur atau plot ini adalah jalan cerita atau urut-urutan peristiwa dalam sebuah drama. Dan dalam drama itu ada beberapa jenis alur. Yang pertama itu ada alur maju, kemudian yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada yang namanya alur campuran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah alur maju. Pada alur maju ini meliputi pengenalan masalah, kemudian pertikaian, kemudian ada puncak masalah atau yang biasa kita sebut dengan klimaks, kemudian ada anti klimaks, habis itu ada penyelesaian masalah, dan kemudian yang terakhir ada ending. Kemudian jenis alur yang kedua yaitu alur mundur. Pada alur mundur ini cerita dimulai dari masa lalu, cerita masa sekarang, kemudian baru cerita masa yang akan datang. Kemudian jenis alur yang ketiga tadi yaitu alur campuran. Pada alur ini merupakan jenis alur yang dimulai dari awal atau masa sekarang, kemudian masa lalu, dan kembali ke masa sekarang, kemudian masa depan. Jadi jenis-jenis alur ada tiga tadi teman-teman, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian dalam drama ada yang namanya babak. Jadi babak itu merupakan bagian dari sebuah drama. Dalam suatu drama mungkin terdiri dari 1, 2, atau 3 babak, bahkan bisa lebih. Batas antara babak itu, antara babak sekarang dengan babak selanjutnya biasanya ditandai dengan turunnya layer atau matinya penerangan lampu dalam sebuah drama atau pementasan teman-teman. Kemudian jika lampu tersebut dinyalakan kembali atau layarnya diangkat, biasanya ada perubahan penataan panggung yang menggambarkan setting yang berbeda. Jadi seperti itu teman-teman babak dalam sebuah drama. Kemudian dalam sebuah drama ada juga yang namanya konflik. Mungkin teman-teman juga udah sering mendengar kata ini, yaitu konflik. Konflik dalam drama ini merupakan ketegangan atau pertentangan yang terjadi dalam sebuah drama. Dan pada drama ini konflik terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ada konflik eksternal, dan yang kedua ada konflik internal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah konflik eksternal. Jadi konflik eksternal ini adalah konflik antara seorang tokoh dengan lingkungan alamnya atau kondisi fisik, atau dengan lingkungan manusia, atau yang biasa disebut konflik sosial, misalnya perkelahian dan lain-lain. Kemudian jenis konflik yang kedua tadi yaitu konflik internal. Jadi konflik internal ini konflik yang terjadi dalam diri atau jiwa tokoh, atau yang biasa disebut itu konflik batin. Misalnya dilanda galau, kebingungan karena dua pilihan yang sulit, dan sebagainya.
Kemudian dalam sebuah drama itu ada yang namanya penokohan, teman-teman. Mungkin kita juga sering mendengar kata ini, yaitu penokohan. Jadi penokohan dalam drama ini, teman-teman, merupakan orang-orang yang hidup dalam arti watak dan karakternya terungkap melalui penampilan fisik, kemudian melalui tindakan, kemudian melalui ucapan, perasaan, dan kehendak diri sendiri maupun kehendak orang lain. Jadi pengertian dari penokohan itu seperti tadi, teman-teman. Kemudian dalam drama itu ada 3 jenis penokohan. Jenis yang pertama itu adalah tokoh protagonis, kemudian yang kedua itu ada yang namanya tokoh antagonis, kemudian yang ketiga ada yang namanya tokoh pembantu. Oke, kita bahas satu persatu. Tokoh protagonis dulu. Jadi tokoh protagonis ialah tokoh utama yang merupakan pusat dari cerita. Jadi tokoh utama ini merupakan corong pengarang untuk mengemukakan gagasannya dan pandangan hidupnya. Biasanya tokoh utama ini memiliki motivasi yang kuat untuk mewujudkan keinginannya atau cita-cita yang biasanya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Oleh sebab itu, tokoh utama ini harus bisa menanggung resiko, kemudian bisa menyingkirkan berbagai rintangan yang menghadang, baik itu dari dalam perjalanan mencapai cita-citanya itu. Kemudian yang kedua, jenis penokohan yang kedua itu ada tokoh antagonis, teman-teman. Jadi dalam sebuah drama ini tokoh antagonis adalah tokoh lawan dari protagonis, seperti itu, teman-teman. Jadi tokoh antagonis ini menjadi perintang tokoh protagonis dalam mewujudkan cita-cita atau menggapai suatu keinginannya. Biasanya pertikaian antara tokoh protagonis dan antagonis ini menimbulkan konflik yang menggerakkan cerita. Jadi bisa membuat cerita itu lebih menarik untuk kita saksikan, teman-teman. Dan dalam menjalankan perannya sebagai perintang, tokoh antagonis ini menggunakan berbagai taktik dan siasat. Seperti itu, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah para tokoh yang tidak terlibat langsung dalam konflik utama, akan tetapi mereka dibutuhkan untuk menambah intensitas konflik utama dan menghadirkan dinamika pergerakan cerita. Jadi tokoh pembantu ini bisa menghidupkan kembali konfliknya dalam sebuah drama, seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dikatakan menghadirkan dinamika pergerakan yang baru dalam sebuah drama atau cerita. Selain itu masih ada sejenis tokoh yang dinamakan tokoh bulat atau round character, yaitu tokoh yang mengalami perkembangan atau perubahan dalam sebuah drama atau cerita. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu, teman-teman. Mungkin apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan apabila dalam penyampaian tadi saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih.